Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan hal pertama yang Anda rasakan bukanlah kesegaran, melainkan leher belakang yang terasa kaku luar biasa? Seolah ada beban puluhan kilo yang menekan pundak Anda. Atau mungkin saat kaki Anda baru menyentuh lantai, jempol kaki Anda terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas yang membara. Jika iya, berhentilah menganggap itu hanya sekedar salah urat atau kelelahan biasa. Saya di sini untuk memberitahu Anda, itu bukan pegal biasa. Itu adalah sirene darurat dari tubuh Anda. Sebuah peringatan terakhir sebelum dua pembunuh senyap, kolesterol tinggi dan asam urat merenggut kebahagiaan Anda. Bayangkan, hari ini Anda masih bisa bercanda dengan cucu atau anak-anak. Tapi besok, sumbatan di pipa darah itu pecah dan seketika segalanya menjadi gelap karena stroke atau serangan jantung. Saya sudah melihat ribuan pasien menyesal karena mereka mengabaikan alarm kecil ini sampai akhirnya terlambat. Tapi hari ini, saya tidak ingin Anda menjadi salah satu dari mereka yang menyesal. Di dapur Anda tersimpan rahasia yang sudah terbukti selama turun-temurun. Sebuah rebusan ajaib dari 3 bahan sederhana yang mampu meluluhkan lumpur kolesterol dan menyapu kristal asam urat dari sendi Anda. Bukan sekedar mitos, tapi kekuatan alam yang mulai diakui penelitian modern. Dalam 20 menit ke depan, saya akan membongkar resep rahasia Dr. Darmawan ini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya yang benar agar zat aktifnya tidak rusak. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang, dan keluhan apa yang paling menyiksa Anda. Mari kita lawan bersama sebelum semuanya terlambat. Mari kita bedah musuh pertama kita, kolesterol jahat, LDL. Banyak yang menyangka kolesterol adalah masalah orang tua atau mereka yang bertubuh tambun. Itu adalah kesalahan fatal. Di ruang praktik, saya sering melihat orang yang tampak bugar dari luar, namun di dalamnya, pembuluh darah mereka sudah seperti pipa pembuangan restoran yang tidak pernah dibersihkan selama puluhan tahun. Bayangkan, pembuluh darah Anda adalah jalan tol utama bagi nutrisi dan oksigen. Kolesterol jahat ini adalah tumpahan minyak dan lumpur yang sangat lengket. Setiap kali Anda mengonsumsi gorengan dengan minyak yang dipanaskan berulang kali, sate kambing dengan lemak yang melimpah, atau makanan bersantan kental, Anda sebenarnya sedang menuangkan satu ember lumpur ke jalan tol tersebut. Lumpur ini tidak langsung menutup jalan. Dia menempel sedikit demi sedikit di dinding pembuluh darah, mengeras dan menjadi kerak yang kita sebut plak. Akibatnya, diameter pembuluh darah menyempit. Jantung Anda, sang pompa utama, harus bekerja 10 kali lebih keras untuk mendorong darah melewati celah yang sempit itu. Itulah alasan mengapa tensi Anda naik, leher Anda sering kaku, dan Anda merasa cepat lelah. Tubuh Anda sedang berjuang melawan sumbatan yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Jika kolesterol adalah lumpur yang menyumbat, maka asam urat adalah teror fisik yang menyiksa. Asam urat sebenarnya adalah hasil metabolisme alami dari zat bernama purin. Masalah muncul saat ginjal kita, sang filter alami tubuh, tidak lagi sanggup membuang kelebihan sampah purin ini karena jumlahnya yang terlalu masif dari asupan jeroan, emping, atau seafood. Apa yang terjadi dengan sampah yang tidak terbuang? Asam urat ini berubah wujud. Dia tidak lagi cair dalam darah, melainkan mengkristal. Bayangkan kristal ini berbentuk seperti ribuan jarum mikroskopis yang sangat tajam dan runcing. Kristal-kristal jarum ini paling suka bersembunyi di area yang suhunya lebih dingin, yaitu sendi-sendi ujung tubuh, seperti jempol kaki, pergelangan tangan, atau siku. Saat Anda bergerak, jarum-jarum ini menusuk-nusuk lapisan sendi dari dalam. Inilah mengapa penderita asam urat sering terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Area sendi menjadi merah, bengkak, dan panas. Bahkan, hembusan angin dari kipas angin pun terasa seperti sayatan pisau di atas luka terbuka. Jika dibiarkan,
kristal ini akan menumpuk menjadi benjolan keras yang merusak struktur tulang Anda selamanya. Yang paling mengerikan adalah fakta bahwa kolesterol dan asam urat seringkali datang beriringan. Mereka adalah duo maut. Saat pembuluh darah menyempit karena kolesterol, aliran darah ke ginjal pun berkurang. Ginjal yang kekurangan suplai darah tidak akan bisa bekerja maksimal membuang asam urat. Akhirnya, kristal asam urat juga mengendap di dalam ginjal, membentuk batu ginjal, dan memicu gagal ginjal kronis. Ini bukan sekadar masalah pegal-pegal atau linu. Ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup Anda. Namun, sebelum Anda merasa putus asa, ingatlah bahwa alam telah menyediakan penawarnya. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana 3 bahan dapur sederhana bisa menjadi tim pembersih yang akan membilas lumpur kolesterol dan menghancurkan jarum-jarum asam urat tersebut. Mungkin selama ini Anda hanya melihat daun salam sebagai pelengkap aroma rendang atau sayur lodeh. Namun di mata sains, daun salam adalah gudang senyawa flavonoid dan tanin. Mari kita bicara jujur. Mengapa kolesterol jahat atau LDL itu berbahaya? Karena dia mudah teroksidasi. Saat kolesterol teroksidasi, dia menjadi sangat lengket, seperti lem yang menempel kuat di dinding pembuluh darah Anda. Disinilah peran daun salam. Flavonoid di dalamnya bekerja sebagai antioksidan kuat yang melapisi molekul LDL agar tidak mudah teroksidasi. Bayangkan, daun salam ini seperti cairan pelicin atau sabun alami yang membuat dinding pembuluh darah Anda tetap licin, sehingga lemak tidak punya kesempatan untuk menempel dan membentuk kerak. Selain itu, sifat diuretik ringannya membantu ginjal bekerja lebih cerdas dalam menyaring racun, termasuk membuang kelebihan asid urat melalui sistem sekresi urin. Bahan kedua adalah serai atau sereh. Mengapa persendian Anda terasa panas dan membara saat asam urat kambuh? Karena tubuh sedang mengalami badai peradangan atau inflamasi. Serai mengandung senyawa utama bernama sitral dan geraniol. Dalam penelitian farmakologi, senyawa ini terbukti memiliki efek antiinflamasi yang setara dengan beberapa obat pereda nyeri komersial. Sitral bekerja langsung memadamkan api di persendian Anda. Dia mendinginkan area yang bengkak dan mengurangi aktivitas enzim yang memicu rasa sakit. Tidak hanya itu, serai punya fungsi strategis di saluran pencernaan. Dia bertindak sebagai satpam di gerbang usus yang menghalangi sebagian kolesterol dari makanan agar tidak semuanya terserap ke dalam darah. Dengan serai, Anda tidak hanya memadamkan nyeri, tapi juga memutus rantai pasokan kolesterol jahat ke dalam sistem tubuh. Lalu, kita punya rajanya rempah, yaitu jahe. Di dalam jahe terdapat senyawa aktif gingerol dan shogaol. Jika daun salam adalah sabun dan serai adalah pemadam kebakaran, maka jahe adalah mekanik yang memperbaiki mesin dari dalam. Jahe memiliki kemampuan unik untuk merangsang pengeluaran cairan empedu. Perlu Anda ketahui, cairan empedu dibuat dari kolesterol. Artinya, jahe memaksa tubuh Anda untuk membakar simpanan kolesterol jahat dan mengubahnya menjadi cairan empedu yang berguna untuk pencernaan. Ini adalah cara paling cerdas untuk membuang sampah kolesterol dengan menggunakannya kembali. Efek hangat dari jahe juga memicu vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah. Saat pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menurun, dan oksigen bisa kembali menjangkau leher atau kepala Anda yang sering pening. Kombinasi ketiganya bukan sekedar campuran rasa, melainkan sebuah simfoni kimia alami yang bekerja secara sinergis. Satu membersihkan, satu memadamkan nyeri, dan satu lagi memperbaiki sistem pembuangan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting. Anda mungkin punya bahannya, tapi jika cara mengolahnya salah, Anda hanya akan meminum air biasa
tanpa manfaat medis. Pertama, siapkan 10 lembar daun salam. Pilihlah daun yang berwarna hijau tua pekat, bukan yang sudah kering atau layu, karena daun yang segar memiliki kandungan minyak esensial yang masih utuh. Kedua, ambil 2 batang serai. Jangan hanya dipotong. Anda harus menggunakan bagian putihnya yang paling bawah. Dan rahasia terbesarnya adalah mememarkan atau menggepreknya. Mengapa? Di dalam batang serai terdapat kantung-kantung minyak atsiri. Dengan digeprek, kantung ini pecah dan zat sitral pembuluh radang akan keluar maksimal saat dipanaskan. Terakhir, siapkan 1 ruas jahe seukuran ibu jari. Jangan kupas kulitnya secara total, cukup bersihkan kotorannya, karena di bawah kulit jahe terdapat konsentrasi gingerol tertinggi. Geprek jahe tersebut hingga serat-seratnya terlihat terbuka. Setelah bahan siap, siapkan 4 gelas air putih atau sekitar 800 ml. Gunakan panci berbahan stainless steel atau tanah liat. Hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat asam dari tanaman. Masukkan semua bahan ke dalam air dingin, baru nyalakan api. Jangan memasukkan bahan saat air sudah mendidih, karena perubahan suhu yang drastis bisa merusak senyawa flavonoid. Nyalakan api sedang hingga air mulai mendidih. Begitu muncul buih pertama, kecilkan api ke level paling minimum. Ini yang kita sebut proses simmering. Biarkan air mendidih perlahan sampai volumenya menyusut menjadi 2 gelas saja. Proses penyusutan ini adalah kunci ekstraksi. Kita ingin mendapatkan konsentrat yang kental dan kaya akan saripati. Anda akan melihat warna air berubah menjadi coklat keemasan yang cantik dengan aroma aromatik yang sangat menenangkan. Inilah ramuan obat Anda. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Untuk hasil yang rontok total, minumlah 1 gelas di pagi hari, 30 menit sebelum sarapan saat perut masih kosong. Dalam kondisi ini, lambung Anda seperti spons kering yang akan menyerap zat aktif ramuan ini secara instan ke aliran darah. Gelas kedua diminum malam hari sebelum tidur. Saat Anda terlelap, tubuh masuk ke mode perbaikan sel. Jahe dan daun salam akan bekerja seperti tim pembersih malam yang menyisir pembuluh darah dan menyapu kristal asam urat saat tubuh sedang rileks. Lakukan ini secara rutin selama 7 hingga 14 hari dan Anda akan merasakan perbedaan nyata. Leher lebih ringan dan nyeri sendi yang biasanya menyiksa akan mulai menghilang secara perlahan. Setelah Anda tahu cara meraciknya, ada satu kebenaran pahit yang harus saya sampaikan sebagai dokter. Ramuan ini adalah senjata yang luar biasa, tapi dia bukan penghapus dosa makanan Anda. Meminum rebusan ini sambil tetap mengonsumsi gorengan, jeroan, dan emping setiap hari, itu ibarat Anda sedang mengepel lantai tapi keran air di atasnya tetap menyala deras, capek dan sia-sia. Untuk membuat kolesterol dan asam urat rontok total, kita harus melakukan apa yang saya sebut sebagai riset pola makan. Selama 14 hari pertama Anda rutin meminum ramuan ini, saya menantang Anda untuk melakukan gencatan senjata dengan musuh utama tubuh Anda. Kurangi drastis gorengan yang mengandung lemak trans. Hindari santan kental yang dipanaskan berulang kali. Dan lupakan sejenak jeroan seperti usus atau paru. Ingat, setiap suapan makanan tinggi purin adalah 1 tusukan jarum baru bagi sendi Anda. Lalu, apa yang harus Anda makan? Ganti lemak jahat dengan lemak baik. Perbanyak konsumsi ikan yang kaya omega 3 seperti ikan kembung, tuna, atau salmon. Omega 3 adalah mitra terbaik bagi daun salam dalam membersihkan pembuluh darah. Jangan lupa, air putih adalah wajib hukumnya. Untuk penderita asam urat, air putih adalah media transportasi utama untuk membuang racun. Targetkan minimal 2 hingga 3 liter sehari. Satu lagi rahasia kecil, bergeraklah. Anda tidak perlu lari maraton, cukup jalan pagi santai selama 30 menit.
Saat otot Anda bergerak, sirkulasi darah meningkat, dan ramuan jahe yang Anda minum tadi akan mengalir lebih cepat ke seluruh pelosok tubuh, memastikan tidak ada sisa-sisa kristal asam urat yang mengendap di pojok-pojok sendi. Namun, saya harus mengingatkan satu hal penting. Meskipun alami, ramuan ini memiliki sifat hangat dan memicu pengeluaran cairan. Bagi Anda yang memiliki riwayat MAH kronis atau luka lambung, mulailah dengan dosis yang lebih encer atau minum setelah makan untuk menghindari iritasi akibat jahe. Bagi ibu hamil dan menyusui, konsultasikan dulu dengan bidan atau dokter Anda. Dan yang terpenting, jika Anda sudah mengonsumsi obat dari dokter, jangan pernah menghentikannya secara sepihak. Jadikan ramuan ini sebagai pendamping medis untuk mempercepat pemulihan Anda. Kita telah sampai di ujung perjalanan hari ini. Kita sudah membedah bagaimana kolesterol dan asam urat bekerja seperti pencuri yang merampas kesehatan Anda secara diam-diam. Kita juga sudah mempelajari bagaimana alam melalui daun salam, serai dan jahe memberikan kunci untuk merebut kembali kesehatan itu. Namun, ilmu yang saya bagikan ini tidak akan berarti apa-apa tanpa satu hal, keputusan Anda untuk bertindak. Seringkali kita lebih peduli pada cicilan kendaraan atau perawatan rumah, namun lupa bahwa tubuh ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki seumur hidup. Kesehatan bukanlah biaya, melainkan investasi. Tanpa tubuh yang sehat, semua harta, jabatan, dan waktu yang Anda miliki untuk keluarga tidak akan bisa dinikmati dengan sempurna. Jangan tunggu sampai tagihan rumah sakit datang dan memaksa Anda untuk membayar lebih mahal dari harga seikat daun salam di pasar. Saya ingin Anda memiliki harapan baru. Jika selama ini Anda merasa putus asa karena nyeri sendi yang tak kunjung hilang atau ketakutan akan ancaman stroke, mulailah langkah kecil hari ini. Ramuan ini adalah ikhtiar kita. Ribuan orang telah merasakan manfaatnya. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan kaki tidak lagi kaku saat melangkah. Saya ingin cerita sukses berikutnya datang dari Anda. Sekali lagi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan dari channel Dr. Darmawan. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Mungkin saja video ini adalah jawaban dari doa mereka selama ini untuk hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Saya Dr. Darmawan, tetap sehat, tetap semangat, karena hidup sehat adalah anugerah terindah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.